kamu udah bisa nari, udah nari lama gitu, masih pengen terus nari nggak? Kalau cita-cita sih nggak ada pengen perform di mana, tapi pengen nyoba bikin tari kreasi sendiri. Oke, nah sekarang ini di masa pandemi kalian perform, udah sempat perform lagi nggak selama masa? Belum ya, belum lagi. Dan itu gimana tuh kalian beradaptasi menyalurkan hobi gitu ya? Lalu kemudian tapi nggak pernah bisa perform, masih latihan nari nggak nih selama proses? Masih Hmm, sih. masih tapi belum pernah perform. Nah itu gimana tuh maintaining the excitement? Ya susah sih, pertama ya biasanya nari, terus kalau misalnya dikoreksi sama pelatih ya tinggal dikoreksi, kita ngeliat langsung. Karena kan everything like dari layar laptop, susah banget. Belajarnya tuh kan nggak bisa detail-detail banget kan. Jadi itu susah banget buat nyesuaiin diri dari yang sempat nari offline, terus habis itu pandemi berhenti beberapa bulan, terus habis itu mulai lagi, itu susah banget buat adjust to everything. Kalau Cici? Aku kan emang sebenarnya aku nari juga bukan untuk tampilnya sih, aku kan lebih ke aku tuh ngerasa aku tuh lupa rasanya nari yang sambil gerak kakinya kan. Lalu seneng banget sih keterima di SMA yang kayak ekskulnya banyak, terus aku bisa nari lagi. Kayak pertama-tama tuh sebel sih karena waktunya bener-bener dikit banget buat latihannya. Emang waktu ekskulnya cuma sejam doang, tapi ya seneng aja gitu lama-lama. Kayak inget aja kayak why did I want to dance gitu. Jadi yang paling utama buat Ceci itu expressing jiwanya gitu ya, bukan masalah stage-nya, tapi lebih ke ekspresi jiwanya. Jadi nggak ngaruh nih masa apa, yang penting selama kamu bisa mengekspresikan gitu itu cukup gitu ya. Justru aku malah takut banget perform, aku nggak suka jadi pusat perhatian. Tadi latihan tuh kayak fokus, tapi kadang-kadang suka buyar kan pas kalau lagi tampil. Jadi aku kayak berusaha supaya aku harus bisa lah pokoknya maintain this performance during practice. Oke. Wah seru. Nah kalau kamu udah bisa nari, udah nari lama gitu, masih pengen terus nari nggak? Masih. Dan ada cita-cita nggak suatu saat kayak pengennya tuh menari di mana sih gitu? Atau tarian apa sih yang pengen banget dipelajari, dikuasai gitu? Kalau tarian nggak tahu sih, karena aku sejak SMP tuh lebih sering tari kreasi. Kalau di sanggar kita belajar pakem, begitu di sekolah terus ada ikut lomba-lomba, tuntutannya bikin tari kreasi. Sama pelatih yang bikinin sih, bukan aku. Nah, kalau cita-cita sih nggak ada pengen perform di mana, tapi pengen nyoba bikin tari kreasi sendiri. Udah pernah dicoba belum? Belum. Belum. Menurutmu kemampuan apa yang perlu kamu punya sebelum kamu bisa bikin tari kreasi? Vocab. Nah itu susah banget, banyak banget hal yang harus lebih dicari tahu lagi lah. Tekniknya banyak banget, jadi nggak bisa langsung bikin tarian itu, nggak segampang itu. Oke, Mas, itu yang lagi kamu pelajari terus gitu ya? Ya. Cici gimana Cici? Menurut aku sendiri bukan yang nggak suka nari, cuma aku kayak nari seneng tapi nggak ada niat untuk jadi keren banget, enggak. Ya seneng aja, bagus, tapi nggak harus luar biasa keren, enggak. Bener-bener itu kayak spiritual journey aja gitu ya, sendiri individual journey aja gitu ya. Oke. Nah kalian punya, kalau Cici ada nggak hobi lain yang lagi passionate banget? Ada ekskul di sekolah aku yang aku ikut. Jadi aku awalnya nggak terlalu suka, tapi sekarang lagi seneng banget. Itu Jiu-jitsu. Iya. Martial arts ya, jiu-jitsu. Iya. Kenapa jadi seneng banget Cici? Jadi kan dari awal-awal tuh kan kita diajarin dari Zoom, itu kan kurang jelas itu kan. Aku sama minta ke kakak kelas buat minta videonya, tapi kayak
selama 1 semester tuh kita cuma latihan online doang dan susah banget buat belajar gerakannya. Tapi begitu offline, kita sempet offline gitu, itu nggak tahu, aku emang sebenarnya pengen ketemu orang, dalam nggak ketemu, tapi aku juga senang gitu latihan sama mereka terus dibenerin gerakannya. Oke. Ami ada hobi baru nggak, Mi? Fotografi. Apa yang bikin suka banget sama fotografi? Nggak tahu sih kenapanya. Suka aja. Oke. Ininya mungkin ya, latihannya gimana tuh kalau fotografi sekarang online begini? Kalau dari ekskul yang ada di sekolah sih, kita punya pelatih, terus dia bakal ngajarin teknik-teknik pengambilan gambar, komposisi gambar, terus kita dikasih tugas, kita harus ngerjain, ngasih foto, nyerahin foto setiap beberapa minggu gitu. Kita akan dikomentarin, dibilang apa yang sudah bagus, apa yang masih harus dipelajari lagi. Oke. Nice. Kalau gimana sih menurut kamu dukungan apa yang kamu perlukan gitu ya untuk bisa ngejalanin hobi kamu gitu? Dukungan dari siapa aja? Bisa dari saudaramu, dukungan atau dari orang tua misalnya, atau dari guru, itu apa aja? Kalau dukungan kayaknya ya asal selalu bisa motivasi diri sendiri ya biasa aja sih. Paling kalau dukungan dari dia mah ya mau aja ya, harus mau dipotret. Oh, karena kamu objek fotografinya ya? Enggak, makan nggak perlu keluar rumah. Iya, lagi nggak boleh juga gitu banyak-banyak keluar rumah ya. Ya. Kamu selalu bersedia jadi objek? Enggak. Aku sangat pemalu. Jadi kalau jadi objek suka minta bayaran nggak? Kalau enggak lah. Aku mau difoto tapi ini ya pinjem buku yang ini gitu. Enggak, buku punya siapa aja, buku di rumah punya barang-barang bukannya. Ini ya, berbagi ya. Oke, kalau Cici dukungan apa buat belajar jujitsu? Kan selain ada jujitsu juga ada ekskul lain yang ekskul fisik gitu kan, dan sering emang kalau Zoom atau bikin video itu kita harus latihan fisik. Yang penting dia nggak ngeliatin aja sih, kan aku kan malu kan, jadi misal dia nggak ngeliatin dan nggak komentarin ya nggak apa-apa. Itu perjanjiannya gitu ya, faktanya ya. Mungkin itu ya, boleh jadi model tapi kalau gue lagi ini nggak usah komen gitu. Oke. Satu hal apa yang kalau misalnya ada teman-teman lain gitu ya di luar yang pengen belajar nari atau belajar jujutsu gitu ya, atau belajar fotografi gitu, atau belajar nari aja deh. Apa teman-teman lain buat apa sih pesan-pesan kamu gitu ya sebagai orang yang udah belajar nari 6 tahun dan pengen kalau ada orang teman remaja lain yang pengen memulai untuk menari, menurutmu apa tips yang bisa kamu kasih ke dia? Jangan langsung pengen bagus, biasa santai aja. Gak mungkin langsung bagus, pasti jelek dulu. Terus kadang kayak ya ngerasa kok gerakannya gak bener-bener sih, ini susah banget kontrol tangan sama kakinya. Terus gurunya bilang masih kurang ini ya, terus susah ngafalin gerakan, emang iya susah. Dibawa santai aja, nikmatin prosesnya. Dibawa santai, jangan mau langsung bagus gitu ya, jangan berharap langsung bagus. Oke, menarik. Terima kasih Ami dan Ceci ngobrol-ngobrolnya. Kita sambung lagi kapan-kapan gitu ya. Oke. Oke. Terima kasih.